di sini baik. Ayo kita sapa adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Hai adik-adik, apa kabar? Pasti semuanya baik-baik juga di rumah ya. Lause, puji syukur ya pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama mengikuti sekolah minggu walaupun harus online. Ya, puji Tuhan. Tapi kan nggak masalah ya walaupun online, karena kita memuji Tuhan itu dimanapun dan kapanpun itu boleh. Kenapa Iya. Lause? Karena begitu besar kasih Tuhan pada kita ya. Karena kasih Yesus manis dan indah. Mari kita sama-sama untuk bernyanyi kasih Yesus manis dan indah. Pakai gerakan ya, diri. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah, kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari dunia. Oh oh sungguh indah. Kita ulang lagi, kasih Yesus, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari dunia. Oh oh sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari dunia. Oh oh sungguh indah. Oh oh sungguh indah. Sungguh indah. Oh oh sungguh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah 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 indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus sekali lagi. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Kasih Yesus indah indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Yeah. Kasih Yesus sangat indah. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Yes. Sekarang Purwanti mau memimpin doa pembukaan kita. Ya, semuanya kita lipat tangan, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan kembali memberikan hari baru buat kami. Terlebih indah kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan,
walaupun kami harus sekolah minggu secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan berikan, dan kami menyerahkan sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berserta dengan kami, Tuhan memimpin sekolah minggu kami masing-masing dari awal hingga akhirnya, supaya pujian yang kami persembahkan di hadapan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu, dan juga firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan sendiri yang akan menolong kami untuk memahaminya, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita mau melanjutkan memuji Tuhan, karena dimanapun Tuhan ada, maka kita mau memuji-muji Dia. Walaupun di gunung, di lembah, di padang rumput, kita akan terus memuji Dia. Kita akan menyanyi ku daki-daki, ya. Bangkit berdiri lagi, ya. Semangat. Kalau daki-daki dari bawah ya, nanti agak turun. Agak jongkok sedikit ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku
dimanapun Tuhan ada beserta dengan kita. Iya, di mana-mana ada. Ya, Lose, sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Oh iya. Nah, siapa hari Minggu ini yang lalu? pimpin firman Tuhan siapa? Oh, Master Ferry. Oh ya. Untuk bulan-bulan ini kan kita membahas tentang tokoh-tokoh tuh dalam Alkitab. Minggu lalu siapa Lase, ingat dah? Minggu lalu siapa ya? Ayo, siapa? Ayo adik-adik pasti tahu di rumah itu loh yang nunggu anak sampah itu Siapa ya? Ayo. Ada janggut nggak? Hah? Ada janggutnya nggak? Iya, kalau sudah tua ada Umurnya janggutnya. berapa? 100 tahun yang bapaknya. Jadi siapa Lase? Ayo, Aku tahu. adik-adik aja sudah tahu. Depannya A. Ya, adik-adik siapa? Betul. Siapa? Abraham. Pinter. Nah, sekarang kita akan belajar tentang satu tokoh lagi. Siapa itu dari lagu ini nanti pasti adik-adik tahu ya siapa tokohnya. Yuk kita langsung nyanyi ya Lase. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Sekali lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat, binatang pun masuklah, binatang pun masuklah, dia jenis sepasang, singa, domba, dan burung, juga si kanguru. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Halo Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, hari ini kita bersyukur, pagi ini kita boleh kembali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang seorang yang bernama Abraham dan istrinya Sarah yang dijanjikan Tuhan mendapatkan keturunan yang bernama Ishak. Lalu keturunan ini akan menjadi keturunan yang begitu besar sehingga banyak orang disebut menjadi orang percaya. Bapak Abraham, ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Nuh dan keluarga semuanya diselamatkan Tuhan. Mengapa mereka diselamatkan Tuhan? Mengapa yang lain dihukum, yang lain dibinasakan, tetapi mereka diselamatkan Tuhan? Nah, kita akan sama-sama belajar. Tentunya pagi ini, saya minta semuanya mandi ya, jangan sampai kok bau ya sementara ikut ibadah. Siapa nih yang mau cari lagi siapa yang mau disalahin? Tahu-taunya rupanya dia sendiri yang mau. Nah, mandi dulu ya, mandi dulu. Lalu kemudian ambil Alkitabnya, kita beribadah sungguh-sungguh. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu di rumah, baik yang dari kelas paling kecil maupun sampai kelas turun, agar supaya semua kami boleh belajar firman Tuhan dan mendapat berkat. Berkatilah, pimpinlah Lause yang akan menyampaikan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Lause akan mendasari dengan membaca firman Tuhan terlebih dahulu yang menjadi dasar untuk kita belajar firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Lause bacakan buat kita semua ya. Riwayat Nuh. Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 13. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, artinya dikasih Tuhan. Pada waktu Nuh hidup, itu kejahatan manusia itu sudah luar biasa. Suka berantem, orang-orangnya suka mencuri, suka ngomongin orang yang hidup pada zaman Nuh itu suka membunuh, pokoknya melakukan banyak pelanggaran dan dosa. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Nuh mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Sebab dikatakan bahwa apa? Nuh adalah orang yang benar, orang yang bergaul dengan Tuhan. Setiap hari waktu Nuh melihat orang-orang banyak berbuat dosa, Nuh tetap kata, Tuhan, tolong saya, tolong keluarga saya supaya hidup terus benar di hadapan Tuhan. Ketika dia pergi melihat orang berantem, ketika dia lihat sebelah kiri ada orang mencuri, ketika lihat sebelah kanan ada orang mabuk-mabukan sampai miring-miring, Nuh bilang, Tuhan, tolonglah. Nah, pada waktu Tuhan melihat semua umat, semua orang pada zaman Nuh hidup itu sudah berbuat jahat, maka Tuhan menjadi marah. Tuhan menjadi marah. Kenapa? Karena mereka tidak mencari Tuhan. Sehingga Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat apa? Membuat apa? Ada yang tahu? Jawab. Iya, betul, bahtera, ya kan? Bahtera. Supaya apa? Supaya Nuh nanti masuk ke dalam bahtera beserta dengan istri, anaknya, dan menantunya, dan binatang-binatang juga harus masuk. Supaya apa? Ada generasi berikut. Tuhan begitu marah sampai Tuhan berfirman, Nuh, aku akan memusnahkan orang-orang yang tidak setia dengan air bah. Singkat cerita, waktu Nuh membuat bahtera dengan anak-anaknya, dia kemudian membangun, dia terus membuat, walaupun buatnya di atas gunung, sampai akhirnya ada orang yang datang. Aduh, ini Om Nuh ini udah mulai begini kali ya, udah begini Om Nuh. Kenapa kamu bikin bahtera di atas gunung? Orang itu bikin perahu, bikin kapal itu pinggir pantai. Kok kamu bikinnya di atas gunung? Wah! Waktu Nuh dengar itu diolok-olok, Nuh tetap sabar, biarlah Tuhan. Buat saya sabar, saya tetap percaya janji Tuhan. Saya tetap sabar. Singkat cerita, selesailah bahtera. Setelah selesai bahtera, lalu Tuhan berfirman, Nuh, cari binatang sepasang-sepasang. Supaya apa? Supaya nanti kemudian bumi ini dimusnahkan dengan air bah, dan kemudian binatang itu tetap terpelihara. Dan aku akan selamatkan keluargamu, karena keluargamu yang setia. Akhirnya Nuh datang. Ngah. Wow. Singa maksudnya ya. Udah datang singa. Wow. Singanya tidak gigit Nuh. Buat Tuhan luar biasa ya, menolong Nuh. Kemudian mau. Harimau datang ya. Papa. Jerapah datang. Semutnya datang. Wah, semua dua pasang. Semua sepasang ya. Semua sepasang, akhirnya semua sudah ada. Dan Nuh beserta keluarganya. Semua Tuhan bilang, ayo, saya sudah mau turunkan hujan yang lebat. 40 hari 40 malam. Makanya masuk cepat, selesai batu, dan mulai bunyi putih. Wah, kilat menyambar-nyambar dan mulai jatuh dari langit. Hujan kecil, hujan sedang, hujan besar. Terus akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Seluruh permukaan bumi penuh dengan air. Nuh bersyukur pada Tuhan, terima kasih Tuhan selamatkan. Kalau seandainya Tuhan tidak selamatkan kami sekeluarga, maka kami pasti binasa. Tuhan akhirnya selamatkan. Tuhan tolong. Sampai akhirnya 40 hari, 40 malam. Nuh harus ada di bahtera, menanti janji Tuhan. Menanti kapan surut air ini. Menanti kapan saya bisa turun dari bahtera ini dan saya mau melihat dunia. Kapan itu terjadi? 40 hari, kurang lebih 1 bulan lebih. Nah, kadang-kadang begitu juga. Waktu kita sekarang ini ya adik-adik ya, kita harus tunggu kapan bisa ke sekolah minggu, kapan bisa sekolah, kapan bisa pergi laulau, pergi nganyau, kapan bisa berenang. Tapi
kita harus juga taat. Nah, kita akan belajar tentang ketaatan. Pada waktu Nuh itu taat, semua apa yang Tuhan perintahkan, akhirnya Nuh memperoleh apa? Keselamatan. Nuh memperoleh pertolongan, Nuh memperoleh anugerah Tuhan. Sehingga Nuh yang taat menanti selama 40 hari, biar tidak apa-apa 40 hari 40 malam nggak lihat, nggak ke mall, nggak pergi makan songsung, nggak apa-apa. Ya, kadang-kadang orang-orang banyak akhirnya jadi korban ya corona karena tidak taat. Disuruh pakai masker, maskernya dipakai di kepala, ya. Disuruh cuci tangan, kakinya yang dicuci. Yang nggak mau taat, disuruh diam di rumah, malah dia pergi nongkrong. Dia pergi jalan-jalan. Nah, taat itu adalah hal yang penting sekali. Apa sih taat? Tahu aku nggak ngerti taat itu apa sih? Taat itu ya T-A-A-T, belakangnya dibaca T-A-A-T. Nah, taat itu hurufnya juga taat. T-A-A-T, baca dari depan taat, baca dari belakang juga taat, tidak berubah. Taat itu apa sih, Lause? Nggak tahu. Nggak tahu. Taat itu artinya kita melakukan walaupun sesuatu yang sebenarnya kita tidak mau melakukan. Misalnya Lause ini tidak suka makan kacang panjang, buncis ya, tidak suka makan buncis, tidak suka makan kacang panjang. Tapi kalau Erna udah masak di rumah, walaupun Lause tidak suka, tapi Lause mau taat, makan biar tidak suka. Walaupun waktu masuk di tenggorokan kayak mau keluar lagi. Nah adik-adik, tapi taat melakukan. Walaupun Tuhan bilang kamu harus mengampuni ya, itu saya tidak suka, saya tidak bisa Tuhan, tapi saya mau taat. Kamu jangan mencuri ya, saya suka ngambil barang teman-teman, tapi kamu harus taat, kamu jangan ambil. Saya gak boleh jahat ya sama adik, sama kakak, sama saudara ya, tapi saya sebenarnya kesel kalau dia. Tapi kamu taat, walaupun kamu sebenarnya tidak mau lakukan itu, tapi kamu taat. Dan orang yang taat pada Tuhan akhirnya memperoleh anugerah keselamatan. Seperti Nuh ya, yang kita sudah nyanyikan lagunya, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya, masuk dalam bahtera, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Ya kan? Nah, Tuhan memberi anugerah bagi orang yang taat kepada Tuhan. Sehingga akhirnya pada waktu selesai air banyak surut, Tuhan memberikan busurnya di langit. Pelangi yang kita lihat sebagai tanda Tuhan tidak akan menghukum bumi. Nah adik-adik, nah di sini kalau ada bawa buku ajaib, buku ajaib. Ya, nah buku ini sedikit memberikan kita ilustrasi ya. Buku ajaibnya, ajaibnya di sini ya. Kemudian berubah warna merah. Kemudian lagi berubah warna kuning. Nah teman-teman, adik-adik sekalian, nah kalau tanda hitam itu melambangkan anak yang apa? Penakut, anak yang pemabuk, bahaya ya. Yang jadi pemabuk ya, tak usah dulu pemabuk, tapi sekarang nggak lagi. Pencuri, nah gini nih mukanya nih, kelihatan nggak mukanya? Ini pembunuh, langsung saya tidak bunuh orang, tapi saya bunuh semut. Lalu apa lagi? Pembohong, mukanya iri. Nah iri dia, masa aku dibeliin? Dia terus yang dibeliin, aku tidak dibeliin. Aku kan mau juga mah. Iri dia ya, padahal dia sudah punya, dia iri. Tetapi anak-anak, kalau anak-anak yang seperti ini ya, apa nih? Nah, tuh anak-anak yang taat itu dilahir barukan. Anak-anak yang taat itu dilahir barukan. Kemudian anak-anak yang taat itu namanya dikatakan apa? Ya, dia rajin apa? Dia rajin berdoa. Dia rajin berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan mahkota kehidupan. Orang yang rajin berdoa, bersyukur, tentu sudah percaya Tuhan Yesus. Nah pada akhirnya dia mendapatkan anugerah keselamatan. Seperti Nuh dan keluarganya diselamatkan. Setiap orang yang percaya juga pasti akan diselamatkan. Yang taat pasti akan menerima berkat daripada Tuhan. Nuh bertahan selama 40 hari 40 malam. Waktu orang semua sudah berdosa, Nuh
terus hidup benar. Waktu orang semua sudah jahat, Nuh tetap hidup benar. Sampai akhirnya Nuh melewati badai, melewati air bah, dan dia melihat janji Tuhan. Seperti pelangi sehabis hujan. Apa lanjutnya? Itulah janji setiamu Tuhan. Nah, Tuhan berjanji, orang yang setia, yang taat kepada Tuhan, mau hidup benar, mau sayang mama papa, sayang adik kakak, sayang saudara, semua teman-teman, percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan, berdoa, rajin beribadah, membaca firman Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, pada akhirnya mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang kami belajar seorang Nuh, tokoh Alkitab yang memberi kami inspirasi, mengajar kami tentang ketaatan di tengah-tengah kehidupan yang banyak yang membuat dia sedih ketika banyak orang berdosa. Dia tetap memilih itu taat kepada Tuhan. Ajar kami juga anak-anak sekolah minggu untuk taat kepada Tuhan apapun yang terjadi, sehingga kehidupan kami mendapatkan berkat dan anugerah keselamatan dan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami sembah, kembalikan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Bagaimana? Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman yang indah. Kita bersyukur, berterima kasih juga untuk Lause Ferry yang sudah menyampaikan firman. Kemarin beberapa hari kan banyak adik-adik kita yang sudah lulusan ya. Oh ya? Yang dari TK lulus untuk masuk ke SD. Udah ya? Sudah. Terus yang SD lulus masuk SMP. Lalu Cece Koko yang tadinya turem dari SMP sudah naik ke remaja ya harusnya. Kita ngucapin ya selamat buat kelulusan mereka yang udah lulus. Lalu ada yang juga yang naik kelas. Oh iya, naik kelas. Kan sudah bagi rapot ya Lause ya. Ada yang udah, ada yang belum. Tapi pasti naik kelas. Naik kelas ya. Jadi selamat karena sudah naik kelas. Apalagi ada mereka yang berprestasi ya. Selamat ya. Selamat, Tuhan memberkati. Oh iya, minggu depan ya ingat ya bahwa kita masih tetap ibadah sekolah minggu online ya. Oleh karena itu anak-anak, adik-adik di rumah jangan lupa di subscribe ya, di like, dinyalain loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi di multimedia GPKRIS Tanjung Pandan ya. Jadi kita bisa mengikuti lagi ibadah sekolah minggu online minggu depan. Oke, baiklah adik-adik, demikian rangkaian sekolah minggu pagi ini ya Lause ya. Kita akan mengakhiri sekolah minggu dengan menyanyikan satu pujian, Selesailah Sekolah Minggu.